time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Oke, baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, Bapak, perkenalkan saya Marha Salsabila, NIM 2411182, kelas PAI 2G. Sini saya izin mempresentasikan atau menampilkan tugas UAS statistik. Oke, langkah pertama itu kita buatkan kasus terlebih dahulu ya. Di sini saya sudah buatkan kasus, teman-teman. Itu metode belajar. Di sini kasusnya, selama 1 semester perkuliahan, seorang dosen ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan terhadap rata-rata nilai ujian akhir mahasiswa berdasarkan metode belajar yang digunakan. Penelitian ini dilakukan pada 3 kelas berbeda yang masing-masing menerapkan metode belajar yang berbeda. Itu yang pertama, metode belajar yang pertama mandiri, yang kedua kelompok, yang ketiga bimbingan. Oke, di sini uji pertama homogen, syarat yang harus terpenuhi. Pertama yang harus dilakukan adalah nilai ujian akhir dari mahasiswa pada ketiga metode belajar mandiri, kelompok, dan bimbingan memiliki varian yang sama. Hipotesisnya, H0 ketika varian nilai ujian akhir mahasiswa adalah identik homogen. Ini H0. H1-nya ketiga varian nilai ujian akhir mahasiswa tidak identik atau tidak homogen. Syarat pengambilan keputusan, jika probabilitas nilai litmus tes lebih besar daripada 0,05 maka H0 diterima dan sebaliknya. Jika H0 diterima, maka kita bisa melanjutkan untuk sesi kedua, yaitu analisis varians. Jika varians berbeda, analisis selanjutnya secara otomatis dapat dilakukan karena asumsi tidak terpenuhi. Hipotesisnya, H0 rata-rata nilai ujian akhir semester adalah identik, H1-nya rata-rata nilai ujian akhir mahasiswa tidak identik. Oke, nanti kita F hitung, F tabel, maka H0 talak kayak gini. Terus langkah selanjutnya kita ke modul dulu ya. Terus kita ke sini, modul. Di sini sudah ada ditulis oleh dosen sendiri, Bapak Mahfuz gitu ya. Terus di sini bagian pertama menentukan isi hipotetis ujian kayak gini. Yang kedua, tentukan nilai signifikan. Ini umumnya 5%, 0,05. Oke, pengambilan keputusan menggunakan nilai sig yang ada pada tabel output nanti ya. Jika nilai sig lebih besar daripada 0,05 maka H0 diterima dan sebaliknya. Buat kesimpulan, pastikan varian seluruh sampel dan tidak ada perbedaan atau sama atau identik H0 diterima. Jika tidak terpenuhi, ujian tidak bisa dilakukan dan garis menuju terakhir di uji varians kayak gitu. Oke, selanjutnya menentukan nilai statistik uji F hitung. Nah, gimana cara menentukan F hitung? Nanti kita sama-sama ya ke SPSS. Oke, menentukan nilai F tabel dan numerator DF1. Cara mencari DF1 itu banyak kategori dikurang 1 dan denominator atau DF2 itu caranya banyak data dikurang banyak kategori. Oke, tentukan penolakan H0 jika F hitung lebih besar daripada F tabel maka H0 ditolak. Tentukan keputusan, tentukan kesimpulan. Oke, baik. Selanjutnya kita kembali lagi ke kasus. Oke, kasus yang pertama kayak gini. Sebelum kita melakukan ini, kita terlebih dahulu menyiapkan namanya Excel. Di sini saya sudah menyiapkan Excel ya, Excel kosong. Terus ada SPSS juga. Di sini kita sudah menyiapkan SPSS ya. Oke. Saatnya kita kembali ke kasus ya, kasus. Oke, kita kembali ke kasus. Kasus, ini kita copy ya. Oke, kita kembali ke kasus. Kasus, ini kita copy ya. Kita copy. Ctrl C. Terus kita copy kita ke Excel. Oke, ke Excel yang kosong ini. Ctrl V.
Selanjutnya, nah di sini kan kayak gini ya. Oke. Kita copy dari ini aja. Mandiri sampai ini nilai-nilainya ya. 10 nilai. Ctrl C. Terus kita taruh di bawahnya. Sini aja ya. Di bawahnya kita Ctrl V lagi. Nah, kayak gini tampilannya. Kita Ctrl C lagi. Terus nanti di sini kita akan buat dia jadi horizontal kayak menurut. Oke. Tadi kan ditolak ya. Kita harus pencet ini dulu biar dia tahu di mana meletakkannya itu. Ini. Oke. Lanjut. Sudah seperti ini ya. Kalau udah seperti ini kan ada 3 kategori ya, mandiri, kelompok, bimbingan. Nah, biar mudah kita jadikan 1, 2, 3 aja ya. Oke. Ini mandiri. Ini kita copy dari kelompok. Nih. Di kelompok ini kita copy nilainya ya. Ctrl X biar nanti dia hilang di situ. Ctrl V. Nah, kalau Ctrl X dia hilang. Ini Ctrl X, Ctrl X. Terus di sini kita taruh Ctrl V. Oke, sekarang tinggal kita isi. Yang mandiri kita kasih simbol 1, kelompok 2, bimbingan 3. Oke. Dari 80 sampai 86. Kita tulis 1 di sini. Enter. Nah, tinggal kita tarik sampai 86. Oke, sampai sini berarti ya. Nah, terus dari 83 sampai 87. Ini 83 kita tulis 2. Enter. Sampai 87. Oke, nah terus dari 81 kita enter 81 ya, sampai 190 enter, terus kita tarik. Nah, ya di samping itu ada tulisan 3 ya, ya di situ. Nah, udah selesai. Terus kita kembali ke SPSS. Oke, di SPSS ini kan data view, kita ke variable view dulu. Tulis di sini nama. Kita mencari apa tadi kategorinya? Nilai mahasiswa ya. Tulis saja. Nilai mahasiswa. Oke, terus nah, ini. Nilai mahasiswa. Ini tadi. Enter. Oke, kita enter. Sini kita lihat dulu numerik. Tipe numerik, wait benar, ini benar. Yang nggak benar apa? Measure. Kita pakai scale. Ini namanya ruang input ya. Terus kita bikin metode belajar atau jenis metode ya. Jenis metode, dia nggak boleh spasi ya teman-teman, nggak boleh spasi, nanti kalau spasi dia tolak. Enter. Oke, di sini nah values-nya kita ganti jadi tadi 1 apa tadi 1 mandiri. Oke, kita add terus 2 ini kita kasih kelompok. Kita kasih kelompok. Oke. Yang ketiga kita kasih bimbingan. Oke. Nah, nanti kayak gini tampilannya ya teman-teman. Terus measure ini kita pakai ordinal. Oke, udah. Lanjut ke sana. Di sini ada tulis mahasiswa, nilai mahasiswa sama jenis metode. Oke, kita kembali ke Excel lagi. Kita kembali Excel, nilainya kita copy semua sampai bawah. Oke, kita copy Ctrl C. Nah, dia kayak gini ya. Kalau di copy itu tandanya kayak gitu. Terus SPSS. Nah, sini kita tinggal Ctrl V. Nah, dia kayak gini nanti. Jenis metodenya masih titik-titik ya. Oke, kita kembali ke Excel.
Terus kita copy di sini. Copy aja. Terus Ctrl C. Terus kita ke statistik. Sini. Ctrl V. Nah, dia langsung kayak gini jadinya, mandiri, kelompok bimbingan. Oke, kemudian kita mau mencari ini tinggal kita copy aja, kita copy ini. Terus kita cari analyze. Terus analyze kita cari compare means. Saya tadi kan mencari sampel one way ANOVA. Oke, nilai mahasiswa kita taruh di atas. Jenis metodenya kita taruh di faktor. Terus di sini kita pilih first hub. Kita centang itu K. Terus continue. Terus di sini option kita descriptive. Homogeneity of variance test. Terus udah ya. Continue. Terus oke. Nah, kita udah dapat nih. Alhamdulillah kita udah dapat descriptive test. Terus di sini test of homogenization of variances ANOVA. Oke, kita dapat sig 0,791. Kita kembali ke kasus. Oke, kita kembali ke kasus. Nah, di kasus ini sudah saya tuliskan ya. Tadi jika nilai difference lebih besar dari 0,5 maka H0 diterima dan bisa melanjutkan ke sesi kedua. Oke, kita lihat. Tadi sig kita berapa? Ini sudah saya tulis juga. Sudah saya Bapak kemarin. Sig 0,791. Oke. Uji pertama, homogen syarat harus memenuhi 0,791 lebih besar dan 0,5 maka H0 diterima. Syarat terpenuhi sehingga uji analisis varians dapat dilanjutkan dengan kesimpulan bahwa ketika varians penjualan masker adalah identik homogen. Oke, sekarang kita mencari nilai F. F apa? F tabel. Oke, kita kembali ke SPSS. Nah, kita ke transforms. Terus di transform kita komputer. Oke, di sini kita tulis F tabel. Nah, terus di sini kita cari inverse DF. Oke, di sini di DFF kita klik 2 kali ya. Di sini karena 0,05 jadi kita tulis di sini 0,95 ke 100% ya. Propnya itu kayak gitu. Terus DF1 tadi apa? Kita tadi rumusan DF1 itu banyaknya kategori dikurang 1. Berarti banyak kategori 3 dikurang 1 2. Kemudian DF2-nya tadi apa? Banyaknya data dikurang banyak kategori. Banyaknya data ada 10 nilai dengan 3 jenis metode. Jadi 30 dikurang 3, 27. Oke, terus kita klik OK. Nah, dia ke sini. Oke, kita sudah menemukan F-nya ya. F tabel 0,236. Oke, kita kembali ke kasus. Nah, di sini 0,236 lebih kecil daripada F tabel 3,35. Maka H0 diterima. Sehingga rata-rata nilai ujian akhir mahasiswa identik. Oke. Ini, jika satu Pothouse hipotesis, misalnya antara metode mandiri dengan metode kelompok,
rata-rata metode mandiri dengan metode kelompok adalah identik. Jadi H0-nya, H1-nya rata-rata antara metode mandiri dengan metode kelompok tidak identik. Mengambil keputusan jika probabilitas lebih besar dari 0,5 maka H0 terima dan sebaliknya. Hasil output ini ya. Yang tadi saya copy. Oke, sini kelompok. Kita lihat mandiri dan kelompok. Signya 0,778 dengan 0,903. Oke. Karena sig 0,903 lebih besar daripada 0,05 maka H0 terima, artinya rata-rata antara metode mandiri dengan metode kelompok identik. Oke, alhamdulillah sudah selesai penjelasan dari saya. Semoga dimengerti ya Bapak. Terima kasih atas ilmunya Bapak. Alhamdulillah mudah, sangat-sangat mudah dimengerti. Pelajaran Bapak itu mudah dimengerti, gak bikin ngantuk, dan alhamdulillah mudah nangkapnya. Enak belajarnya, kayak mudah cepat memahami apa yang Bapak sampaikan. Alhamdulillah, semoga ilmu kami selalu barokah dan manfaat Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.